semuanya, hari ini kita lanjut kembali materi matematika wajib kita, masih tentang materi prasyarat fungsi eksponen. Sekarang kita bahas materi prasyarat yang kedua, yaitu tentang bentuk akar. Nah, kalau bentuk akar itu pasti memakai notasi akar seperti ini. Ada bilangan di dalam akar dan yang menjadi pangkat akarnya di luar akarnya seperti ini, di mana n-nya nanti adalah elemen bilangan bulat lebih dari 1. Jadi yang paling kecil nanti yang di luar akar ini itu adalah 2. Nah, kemudian yang perlu kamu ingat, bentuk akar itu adalah jika bilangan yang terdapat di bawah atau di dalam akar ini bukan bilangan kuadrat. Nah, apa-apa aja yang merupakan bentuk akar? Bentuk akar itu contohnya adalah akar 2. Kenapa saya bilang akar 2 itu adalah bentuk akar? Karena yang di dalam akar ini 2. 2 itu bukan bilangan kuadrat. Kemudian akar 3 juga bentuk akar. Kemudian akar 5, akar 13, ini merupakan bentuk akar. Bentuk akar. Bukan hanya sampai akar 13 ya, dan seterusnya. Pokoknya yang merupakan bentuk akar itu yang di dalam akarnya tidak bilangan kuadrat. Tapi kalau misalnya saya buat akar 16. Akar 16 itu termasuk bentuk akar atau tidak? Akar 16 itu bukan bentuk akar, meskipun memang dia punya notasi akar di dalamnya, tapi dia bukan bentuk akar. Karena 16 itu merupakan bilangan kuadrat. Kenapa saya bilang bilangan kuadrat? Karena 16 itu bisa kita peroleh dari 4 kali 4. Ya. Kemudian akar 25. Akar 25 pun bukan bentuk akar, karena 25 merupakan bilangan kuadrat, yaitu 5 kali 5 gitu ya. Kemudian akar 36, akar 49 dan seterusnya itu bukan bentuk akar. Oke. Bukan bentuk akar. Inilah definisi mengenai bentuk akar. Nah, sama seperti bilangan eksponen yang minggu lalu, bentuk akar juga memiliki beberapa sifat ya. Sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar adalah sebagai berikut. Untuk A, B, P, Q, elemen bilangan real berlaku. Yang pertama nanti, kalau kamu temukan nanti ada akar A kuadrat, itu sama dengan A. Sudah? Misalkan akar 4 kuadrat itu sama dengan 4. Kemudian akar minus 3 kuadrat itu nanti hasilnya adalah minus 3. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau nanti ada akar A dikalikan sama akar B, ini bisa kamu satukan di dalam satu akar, yang di dalam akar ini kamu kalikan. Nah, dengan syarat si A-nya itu harus lebih besar sama dengan 0, kemudian B-nya pun lebih besar sama dengan 0. Nah, contoh misalkan ada akar 2 dikalikan sama akar 3. Ini bisa kamu satukan jadi 2 kali 3 sama dengan akar 6. Ya. Kalau misalnya ada lagi akar 5 dikalikan sama akar 11 misalkan. Ini bisa kamu buat jadi akar 5 kali 11, jadi akar 55. Seperti itu dia ya. Kemudian, nah ini bisa kamu kalikan, sesama akar bisa kamu kalikan dengan syarat n yang di sininya itu harus sama, ya, harus sama
bilangan yang di luar akarnya. Kalau misalnya kamu ketemu akar 5 pangkat 3 dikalikan sama akar 11. Nah, di sini bilangan pangkat di luar akarnya itu adalah 3, sedangkan di sini 2. Karena dia berbeda, dia ini tidak bisa dikalikan. Dia tidak bisa dikalikannya. Oke. Nah, sifat yang ketiga adalah misalkan ada akar A dibagi akar B. Nah, sama bilangan pangkat yang di luar akarnya itu harus sama dulu. Kalau sudah sama, dia bisa disatukan dalam satu akar, jadi akar A per B. Ya, sama juga syaratnya A-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan B-nya harus lebih besar dari 0. Tapi tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Ketika penyebutnya itu sama dengan 0, nilai dari pecahan ini dia tidak terdefinisi. Oke. Contoh, misalkan ada akar 36 dibagi sama akar 12. Nah, ini bisa kamu satukan jadi akar 36 per 12. Nah, 36 dibagi 12 berapa? 3. Berarti jawabannya adalah akar 3. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang keempat, kalau misalnya ada P akar A ditambahkan atau dikurangkan dengan Q akar A. Nah, karena bentuk akarnya itu sama, kemudian bilangan yang di dalam akar pun sama, jadi yang perlu kamu operasikan itu adalah bilangan yang di luar akarnya aja. Kalau misalnya nanti soalnya ditambah, maka kamu tambahkanlah dengan bilangan di luar akar yang kedua. Kalau misalnya diminta dikurang, berarti kamu kurangkanlah. Kemudian yang tadinya di sini ada 2, dibuat aja jadi 1. Seperti itu dia. Oke. Dengan syarat A-nya pun harus lebih besar sama dengan 0. Contoh, misalkan 13 akar 2 ditambahkan sama 2 akar 2. Nah, ini sama-sama akar 2. Sekarang kita tinggal jumlahkan aja. 13 ditambahkan 2 berapa? 15 akar 2. Seperti itu ya. Kemudian ada 5 akar 5 dikurang 4 akar 5. Sama-sama akar 5. Dia diminta dikurang, berarti 5 dikurangkan 4, 1. 1 akar 5. Nah, biasanya kalau misalnya 1 kita peroleh di luar akar, 1 itu tidak perlu ditulis. Karena sudah dianggap 1 pasti di depannya. Seperti itu ya. Kalau misalnya saya campur 3 akar 3 dikurang 4 akar 2 ditambah 5 akar 3 misalkan. Nah, akar itu bisa dijumlahkan dan bisa dikurangkan apabila bentuk akarnya sama, kemudian bilangan yang di dalam akarnya itu sama. Nah, yang sama di sini hanya 3 akar 3 sama 5 akar 3. Berarti cuma itulah yang kita operasikan. Dia mintanya dijumlahkan. 3 ditambahkan 5 berarti jadinya 8. Akarnya berapa? Akar 3. Nah, 4 akar 2 kemana? Kita tulis saja. Jadi minus 4 akar 2. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang kelima, jika kamu temukan nanti P akar A dikalikan Q akar B. Nah, ini kamu buatlah jadi P kali Q. Kemudian kamu kalikan lagi dengan akar A kali B. Itu ya. Dengan syarat A-nya lebih besar sama dengan 0, kemudian B-nya pun lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, contohnya
Contohnya misalkan ada 2 akar 6, kita kalikan dengan 3 akar 2 misalkan. Nah, tinggal kita kalikan aja. 2 kali 3 berapa? 6 ya. Kemudian akar 6 dikalikan akar 2. 6 kali 2 berapa? 12. Berarti jawabannya adalah 6 akar 12. Nah, ada kalanya nanti misal ini kan setelah kita kalikan adalah 6 akar 12. Ternyata di pilihan jawabannya tidak ada. Berarti dia maunya akar 12 ini dia maunya disederhanakan. Cara menyederhanakannya gimana? 12 itu kamu jabarkan berapa kali berapa yang salah satunya itu adalah bilangan kuadrat. Nah, 12 itu ya, 12 itu kan kalau kita kalikan bisa 1 dengan 12, kemudian 2 dengan 6, kemudian 4 dengan 3. Nah, dari 3 kemungkinan ini, yang kalau misalnya 1 dan 12, 1 bukan merupakan bilangan kuadrat, 12 juga bukan, jadi belum bisa ya. 2 bukan bilangan kuadrat, 6 pun bukan bilangan kuadrat. 4 itu bilangan kuadrat tidak? Bilangan kuadrat. 3 bukan bilangan kuadrat. Pokoknya kalau untuk menyederhanakan bentuk akar, kuncinya uraikan bilangan tersebut menjadi 2 bilangan. Satu bilangannya bisa merupakan bilangan kuadrat, satu lagi tidak. Nah, berarti 12 itu bisa kita jabarkan jadi akar 4 dikalikan sama akar 3. Oke, jadinya 6. Akar 4 berapa? 2. Akar 3 nggak bisa ya, tulis aja. Kemudian 6 kali 2 berapa? 12 akar 3. Seperti itu dia. Nah, inilah 5 sifat dari bentuk akar. Ini kita masuk ke contoh soal yang ada di buku paketmu. Saya buat contohnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, misalnya untuk soal pertama, sederhanakan bentuk akar dari 48. Kalau misalnya ketemu soal seperti ini, seperti contoh soal yang sebelumnya, kamu jabarkan dulu 48 itu berapa dikali berapa, kemudian carilah salah satunya itu merupakan bilangan kuadrat, kemudian yang lainnya bukan bilangan kuadrat. Coba dulu ya, 48 itu berapa kali berapa aja kita cari kemungkinannya. 1 dikali 48. Oke, kemudian 2 dikali 24, 3 dikali 16, kemudian 4 dikali 12, ya, kemudian 6 dikalikan 8. Oke, kira-kira inilah beberapa kemungkinan dari bilangan yang jika dikali adalah hasilnya 48. Nah, dari 5 kemungkinan ini, carilah satu kemungkinan yang satu bilangannya itu adalah bilangan kuadrat dan satu lagi tidak. Nah, yang menjadi kemungkinan yang pasti itu adalah ini. Kenapa? Karena 3 bukan bilangan kuadrat, kemudian 16 adalah bilangan kuadrat. Jadi, akar 48 itu bisa kita jabarkan jadi akar 16 dikali. Jadi, akar 48 itu bisa kita buat jadi akar 16 dikali akar 3. Kalau ada akar 16 dikalikan akar 3 kan artinya jadi akar 16 dikali akar 3. Seperti ini ya. Nah, akar 16 berapa? 4 dikalikan sama akar 3. Jadinya hasilnya 4 akar 3. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Sederhanakan 8 akar 8x pangkat 5. Di mana x-nya lebih besar sama dengan 0. Oke. Untuk menjawab soal seperti ini, akar 8x pangkat 5 itu kan bisa kita jabarkan jadi akar 8 dikali akar x pangkat 5 dong. Oke ya. Nah, selanjutnya
kita uraikan lagi. Akar 8 ini berapa kali berapa, yang salah satu bilangan itu adalah bilangan kuadrat dan satu lagi tidak. Nah, 8 itu jika kita cari perkaliannya 1 dikali 8, kemudian 2 dikali 4. Nah, dari dua kemungkinan ini mana yang ada bilangan kuadratnya? Ini ya. Berarti kemungkinan inilah yang kita pakai. Jadi akar 8 itu kita jabarkan jadi akar 4 dikali akar 2. Oke ya. Kemudian untuk yang akar X pangkat 5. Akar X pangkat 5, kita perhatikan 5 ini. Nah, kalau yang pangkatnya 5, kita cari 5 itu berapa tambah berapa aja. Dua bilangan yang kalau misalnya dia dikali di jumlah hasilnya adalah 5. Itu adalah 1 dan 4, kemudian 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. Nah, dari dua kemungkinan ini carilah dari dua kemungkinan ini carilah yang salah satunya itu dia bilangannya bisa dibagi dua. Oke. Nah, 1 dan 4 dia bisa dibagi 2. Oke. Kemudian 2 dan 3 pun 2 bisa dibagi 2. Nah, antara 4 dan 2 ambil bilangan yang paling besar. Yang paling besar itu adalah 4. Jadi kemungkinan untuk 5 adalah 1 dan 4 ya. Kalau ini kita jumlah. Berarti akar X pangkat 5 itu bisa kita jabarkan jadi akar X pangkat 4 dikalikan sama akar X pangkat 1. Seperti itu ya. Karena minggu lalu kalau misalnya bilangan utamanya itu sama dan dia dikali, pangkatnya tinggal kita jumlah. 4 tambah 1 kan 5 ya. Oke. Selanjutnya kita selesaikan. Akar 4 berapa? 2. 2 dikalikan akar 2 ya 2 akar 2 dong. Nah, selanjutnya di sini kita jabarkan akar X pangkat 4 dikalikan akar X pangkat 1 itu bisa kita buat jadi akar X pangkat 4 dikalikan sama akar X pangkat 1 tadi saya buat di sini. Kalau misalnya tidak saya tulis itu artinya pangkatnya 1. Oke ya. Jadi 2 akar 2. Akar X pangkat 4. Nah, kamu ingat waktu SMP kalau ada akar A pangkat M itu artinya adalah A pangkat M per 2. Di sini tidak ada tulisan 2-nya, tapi itu artinya per 2. Kemudian kalau ada akar A pangkat M per N, akar A pangkat M pangkat N di sini, ini artinya adalah A pangkat M per N. Gitu ya. Nah, berarti di sini akar pangkat 2 dari X pangkat 4 itu bisa kamu buat jadi X pangkat 4 per berapa? Karena di sini tidak ada angka, itu artinya per 2. Oke ya. Kemudian ini akar X tidak perlu kamu tulis, tidak perlu kamu jabarkan lagi, itu tetap akar X. Nah, ini jadi 2 akar 2 dikali X 4 bagi 2 berapa? 2. Kemudian akar X. Oke. Nah, sekarang untuk menyederhanakan lagi, 2 dikalikan sama X kuadrat. 2X kuadrat ya. Kemudian akar 2 dikalikan sama akar X, jadinya akar 2X. Jadi, bentuk sederhana dari akar 8X pangkat 5 itu adalah 2X kuadrat dikali akar 2X. Nah, contoh soal yang ketiga, sederhanakan akar 48X pangkat 6 Y pangkat 11. Berarti ini kan bisa kita buat jadi akar 48 dikali akar X pangkat 6, kita kalikan sama akar Y pangkat 11. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, kita jabarkan akar 48 itu jadi dua bilangan, salah satunya bilangan kuadrat dan satunya lagi adalah bilangan bukan bilangan kuadrat. Nah,
Tadi untuk soal nomor pertama kan sudah kita sederhanakan ya, bahwasannya akar 48 itu bisa dijabarkan jadi akar 16 dikalikan sama akar 3. Oke, nah sekarang kita mau menyederhanakan akar X pangkat 6. Nah, akar X pangkat 6 ini, 6 ini bisa nggak dibagi, sudah bisa nggak dia dibagi 2? Bisa ya. Jadi, tinggal kita buatlah, tidak perlu kita jabarkan lagi, tinggal kita ubah akar ini dalam bentuk perpangkatan pecahan. Karena di sini adalah 6 per berapa? Per 2. Oke ya. Kemudian untuk akar Y pangkat 11, nah 11 ini bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa ya. Nah, jadi karena dia tidak bisa dibagi 2, sama dengan soal sebelumnya, kita carilah beberapa kemungkinan penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sama dengan 11. 1 dan 10, oke. 2 dan 9, 3 dengan 8, kemudian 4 dengan 7, 6 dengan 5, kemudian inilah kira-kira. Ini dia di jumlah ya. Nah, dari 5 kemungkinan ini, carilah bilangan yang dia bisa dibagi 2. Nah, 1 dan 10, 10-nya bisa dibagi 2. Oke. 2 juga bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2. Dari 5 kemungkinan ini yang bisa dibagi 2 dan nilainya paling besar siapa? Adalah 10. Maka kita pakailah kemungkinan yang pertama ini. Nah, jadi akar Y pangkat 11 itu bisa kita buat jadi akar Y pangkat 10 kita kalikan dengan akar Y. Nah, ini 10, ini 1. Oke ya. Nah, akar 16 berapa? 4. Dikali akar 3 berarti 4 akar 3. Oke. X 6 bagi 2 berapa? 3. Oke ya. Kemudian akar Y pangkat 10 kita ubah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi di sini akar Y pangkat 10 itu bisa kita buat jadi 10 per, di sini kalau tidak ada angka adalah 2. Oke ya. Sedangkan akar Y, kalau sudah akar Y seperti ini, dia sudah paling sederhana, tidak perlu disederhanakan lagi. Nah, jadinya 4 akar 3, X pangkat 3 dikali Y, 10 bagi 2 berapa? 5 akar Y. Oke ya. Nah, yang tidak ada di dalam akar kita kalikan. Berarti 4 kali X pangkat 3 dikali Y pangkat 5. Jadinya 4X pangkat 3, Y pangkat 5. Oke. Kemudian yang di dalam akar kita kalikan. Jadi akar 3 kali Y, 3Y. Jadi jawabannya adalah yang ini. Ya. Nah, selanjutnya contoh yang keempat. Contoh yang keempat, sederhanakan 2 akar 8 dikalikan sama akar 3. Nah, tinggal kita kalikan aja. 2 kali 1 berapa? 2. Kemudian, akar 8 dikalikan akar 3 adalah akar 24. Nah, sudah kita kalikan. Sekarang yang perlu kita sederhanakan adalah 24 ini. 24 ini carilah yang dia dikali, kemungkinan dia dikali apa-apa aja. 1 dan 24. Kemudian 2 dengan 12. Kemudian 3 dengan 8. 4 dengan 6. Kemudian kira-kira ini aja lah. Ya kan? Nah, dari 4 kemungkinan ini carilah kemungkinan yang salah satu bilangannya adalah bilangan kuadrat dan satu lagi bukan bilangan kuadrat. Nah, saya memakai kemungkinan yang keempat. Kenapa? Karena 4 merupakan bilangan kuadrat, sedangkan 6 bukan bilangan kuadrat. Jadi, akar 24 itu saya jabarkan jadi akar 4 dikalikan sama akar 6. Nah, 2 dikali akar 4 berapa? 2. Akar 6 adalah akar 6. 2 kali 2 adalah 4. Kali akar 6 jadi 4 akar 6. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kelima. 3 akar 2 ditambah 5 akar 8
dikurang akar 32. Nah, tadi untuk sifat bilangan bentuk akar. Bentuk akar itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika bilangan di dalam akarnya itu adalah sama. Nah, ternyata di sini bilangan bentuk akarnya itu tidak sama. Ada 2, ada 8, ada 32. Nah, gimana supaya bisa sama? Berarti yang belum sederhana kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, 2 itu dia sudah paling sederhana ya. 3 akar 2 tidak perlu lagi disederhanakan. 8, akar 8 itu bisa kita sederhanakan. 8 itu berapa dikali berapa aja, yang salah satunya adalah bilangan kuadrat, satunya lagi bukan bilangan kuadrat. 8 itu kemungkinannya kan 1 dengan 8, kemudian 4 dengan 2. Nah, kemungkinan yang mana yang kita pakai? Kemungkinan yang kedua. Kenapa? Karena 4 adalah bilangan kuadrat, kemudian 2 bukan bilangan kuadrat. Jadi, akar 8 itu saya jabarkan jadi akar 4 dikalikan sama akar 2. Oke ya. Dikurang akar 32 pun seperti itu. 32 itu berapa dikali berapa aja? 1 dikali 32. Kemudian 2 dikali 16. Kemudian 8 dikali 4. Begitu ya. Nah, dari 3 kemungkinan ini, yang merupakan salah satunya adalah bilangan kuadrat, dan satunya lagi bukan bilangan kuadrat, itu sebenarnya ada 2. Ada kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga. Nah, tapi carilah bilangan kuadrat yang paling besar. Nah, bilangan kuadrat yang paling besar adalah 16. Jadi yang kita pakai adalah kemungkinan yang kedua. Jadi, akar 32 itu kita jabarkan jadi akar 16 dikalikan sama akar 2. Nah, kita selesaikan. 3 akar 2 ditambah 5. Akar 4 berapa? 2 kali akar 2. Dikurang akar 16 adalah 4 dikali akar 2 jadi 4 akar 2. 3 akar 2. 5 kali 2 berapa? 10. Akar 2 dikurang 4 akar 2. Nah, dia sudah semuanya akar 2. Jadi tinggal kita operasikan aja. 3 tambah 10, 13 kurang 4, 9. Berarti 9 akar 2. Gitu ya. Kemudian contoh soal yang ke-6. Contoh soal yang ke-6 misalkan ada 3 akar 5x kemudian dikalikan sama 4 akar x dikurangkan sama akar 5. Nah, kalau menyelesaikan bentuk soal seperti ini, tinggal kita kalikan aja. 3 akar 5x, kita kalikan sama 4 akar x dulu. 3 kali 4 adalah 12. Kemudian akar 5x dikalikan sama akar x. Itu jadinya akar 5x kuadrat. Oke ya. Kemudian 3 akar 5x dikalikan sama minus akar 5. Jadi minus 3 dikalikan 1 minus 3 ya. Kemudian akar 5x dikalikan sama akar 5. Jadinya akar 5x kali 5 adalah 25x. Oke. Nah, ini 12. Akar 5x kuadrat itu kan bisa jadi akar x kuadrat dikalikan sama akar 5 ya. Nah, dikurang 3, akar 25x itu bisa saya buat jadi akar 25 dikalikan sama akar x. Nah, jadinya 12 akar x kuadrat. Nah, kamu ingat sifat bentuk akar yang pertama tadi, kalau misalnya ada akar a kuadrat itu sama dengan a. Berarti akar x kuadrat itu sama dengan x. Akar 5 itu sudah paling sederhana, tidak bisa disederhanakan lagi. Dikurang sama 3, akar 25 berapa? Akar 5. Kemudian di sini akar x. Oke. Nah, ini jadinya 12x akar 5 dikurang sama 3 akar x akar 5. Ini sebenarnya sudah paling sederhana, tapi kalau misalnya kamu buat mau lebih sederhana lagi bisa, karena dia sama-sama memiliki akar 5. Akar 5-nya itu kita buat di luar, kemudian kita buat
kurung yang baru, masukkan 12x, karena di sini kurang, maka sini kurang 3 akar x. Jadi bisa lebih disederhanakan lagi jadi bentuk ini. Ya. Kemudian contoh soal yang ke-7. Contoh soal yang ke-7, kalau ada 2 tambah akar 2 dikalikan sama 4 kurang akar 2. Tinggal kita kalikan aja. Kali pelangi, 2 kali 4, 8. Kemudian 2 kali minus akar 2, minus 2 akar 2. Akar 2 dikalikan 4, jadi 4 akar 2. Akar 2 dikalikan minus akar 2, jadi minus akar 4. Nah, ini 8. Karena di sini sama-sama akar 2, bisalah ini kita operasikan. Minus 2 ditambah 4 adalah 2 akar 2. Dikurang akar 4 berapa? 2. 8 kurang 2 berapa? 6 tambah 2 akar 2. Seperti itu dia. Kira-kira inilah contoh soal menyederhanakan bentuk akar. Nah, ada juga nanti bentuk akarnya itu seperti ini. Bentuk akar khusus. Bentuk akar khusus. Kalau nanti kamu jumpa bentuk akarnya adalah akar A ditambah B ditambah atau dikurangkan 2 akar AB, itu bisa kamu sederhanakan jadi akar A ditambah atau dikurangkan sama akar B. Gitu ya. Contoh. Misalkan ada soal sederhanakanlah bentuk akar ini. 7 ditambah 2 akar 12. Nah, berarti dari sini ya, bentuknya sudah sama dengan ini ya. Berarti carilah bilangan kalau dia dijumlahkan itu adalah 7 dan kalau dia dikalikan adalah 12. Nah, kira-kira apa? Itu adalah 4 dan 3. Kenapa 4 dan 3 saya bilang? Karena 4 tambah 3 adalah 7, kemudian 4 kali 3 adalah 12. Berarti bentuk sederhana dari akar 7 tambah 2 akar 12 adalah akar 4 ditambahkan sama akar 3. Nah, kalau masih bisa kamu sederhanakan lagi, silakan disederhanakan. Akar 4 berapa? 2 tambah akar 3. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang kedua, kalau nanti ada akar 6 dikurang 2 akar 8. Nah, sama seperti yang tadi, kalau dia dijumlahkan adalah 6, dan kalau dia dikalikan adalah 8. Kira-kira bilangan berapa aja itu? Itu adalah 4 dan 2. Oke ya, karena 4 tambah 2 adalah 6, kemudian 4 kali 2 adalah 8. Berarti bentuk sederhana dari akar 6 kurang 2 akar 8 itu adalah akar 4 dikurangkan sama akar 2. Akar 4 itu berapa? 2 kurang akar 2. Seperti itu ya. Yang ketiga, ada kalanya nanti bentuknya seperti ini. 5 tambah akar 24. Nah, untuk soal nomor 1 dan nomor 2, di luar akarnya itu ada 2-nya. Sedangkan untuk soal nomor 3 belum ada 2-nya. Gimana caranya supaya 2 itu bisa muncul? Kita buatlah seperti ini. Akar 5 ditambah 2 itu kan merupakan akar dari hasil akar dari 4 ya. Berarti kan akar 4. Akar 4 dikalikan berapa supaya jadi akar 24? Akar 6 dong. Nah, berarti ini jadinya akar 5 tambah akar 4 berapa? 2 akar 6. Nah, bentuknya sudah sama dengan bentuk umumnya ya. Sekarang kamu carilah 2 bilangan. Kalau dia dijumlahkan hasilnya adalah 5, dan kalau dia dikalikan hasilnya adalah 6. Itu adalah 3 dan 2 ya. Nah, berarti ini kita sederhanakan jadi
akar 3 ditambahkan sama akar 2. Selesai dia, seperti itu ya. Selain disederhanakan, bentuk akar itu bisa dirasionalkan. Nah, bentuk akar yang dirasionalkan itu kalau bentuknya bentuk pecahannya. Contohnya misalkan ada nanti bentuknya P akar A. Rasionalkan bentuk P akar A. Berarti caranya adalah dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya. Mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar A. Itu ya. Ini bentuk yang pertama. Contoh misalkan ada 2 per akar 3. Rasionalkan 2 per akar 3. Berarti 2 per akar 3 ini, karena penyebutnya adalah akar 3, maka pembilangnya dikali akar 3, penyebutnya juga dikali akar 3. Oke ya, 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti jawabannya adalah 2 akar 3 per 3, atau bisa juga 2 per 3 akar 3. Oke ya. Tapi ada lagi bentuk yang lain ya. Bentuk yang lain. Kalau misalkan ada bentuknya P per A ditambah atau dikurangkan sama akar B. Maka untuk merasionalkannya adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar sekawan penyebutnya, gitu ya. Kalau misalnya penyebutnya adalah A tambah akar B, maka akar sekawannya itu adalah A dikurang akar B. Begitu juga kalau ada A kurang akar B, maka akar sekawannya adalah A tambah akar B. Gitu ya. Contohnya misalkan 10 per 5 tambah akar 5. Kita disuruh merasionalkan. Berarti 10 per 5 tambah akar 5 kita kalikan dengan 5 kurang akar 5 per 5 kurang akar 5. Oke, kita kalikan pelangi 10 kali. Ini sebenarnya kan 10 dikalikan ini ya. Jadi kita buat aja jadi 10 dikali 5 kurang akar 5 aja. Nah, karena ini penyebutnya dikalikan sama akar sekawannya sendiri, kita kalikannya tidak perlu pakai pelangi, kita kalikan ujung dengan ujung aja. 5 kali 5 berapa? 25 ya. Kemudian positif kali minus adalah minus. Akar 5 dikalikan akar 5 adalah akar 25. Akar 25 itu berapa? 5. Jadi 10 dikali 5 kurang akar 5 per 20. Bisa nggak ini disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 10. 10 bagi 10, 1 tidak perlu saya tulis lagi. 20 dibagi 10 adalah 2. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Oke. Kemudian contoh soal yang kedua. Akar 2 dikurangkan akar 3 per akar 2 ditambah akar 3. Nah, gimana cara merasionalkannya? Tetap kita kalikan dengan akar sekawan penyebutnya. Oke ya. Karena di sini penyebutnya adalah akar 2 ditambah akar 3, maka akar sekawannya adalah akar 2 kurang akar 3 per akar 2 kurang akar 3. Oke. Ini kan bukan dikalikan dengan akar sekawannya pembilangnya, berarti kita kali pelangi ya. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Kemudian akar 2
dikali minus akar 3, berarti minus akar 6. Minus akar 3 dikalikan akar 2, minus akar 6. Minus kali minus positif, akar 3 kali akar 3 adalah akar 9, akar 9 itu adalah 3. Per akar 2 ditambah akar 3 dikalikan dengan akar sekawannya. Cara cepatnya kita kalikan ujung dengan ujung aja. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 berapa? 2. Plus kali minus adalah minus. Akar 3 kali akar 3 adalah akar 9. Akar 9 berapa? 3 ya. Kemudian 2 tambah 3, 5. Minus akar 6 dikurang akar 6, jadi minus 2 akar 6 ya. Kenapa? Karena min 1 kurang 1 adalah minus 2. Akar 6 sama akar 6 kan tidak perlu kita tulis 2 kali, 1 aja ya. Dibagi 2 kurang 3 adalah min 1. Ini bisa kita sederhanakan, 5 bagi min 1 adalah minus 5, minus 2 bagi min 1 adalah 2, berarti tambah 2 akar 6. Nah, kira-kira itulah beberapa contoh cara merasionalkan bentuk akar. Nah, untuk materi prasyarat fungsi eksponen yang kedua yaitu bentuk akar, penjelasannya sampai sini dulu. Sebenarnya ini sudah kalian pelajari waktu SMP, tinggal saya mereview kembali. Kalian ingatlah materi-materi yang sudah dipelajari waktu SMP, supaya nanti untuk masuk ke inti tentang fungsi eksponennya lebih gampang lagi memahaminya. Untuk materi hari ini sampai sini dulu. Dipahamilah dengan baik apa yang saya jelaskan. Sampai jumpa di pertemuan matematika wajib selanjutnya. Selamat pagi semuanya.